Kisah keluarga Nabi Ummu Habibah, pernikahan jarak jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah adalah wanita Quraisy yang menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jarak jauh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, sedangkan Ummu Habibah di Habasyah. Ummu Habibah bernama asli Romlah binti Abu Sufyan. Ada yang mengatakan ia bernama Hindun, namun pendapat terkuat mengatakan bahwa ia bernama Romlah. Ia lahir di Mekah 17 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ummu Habibah adalah putri dari Abu Sufyan bin Harb dan ibunya bernama Sofiyah binti Abil As yang merupakan bibi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummu Habibah masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kakek buyutnya, yakni Abdu Manaf. Ummu Habibah berada di keluarga yang sangat membenci Rasulullah dan risalah yang dibawanya. Abu Sufyan adalah seorang pemuka Quraisy yang menentang keras ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, justru putrinya, Romlah, yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Habibah, memeluk Islam. Ia menerima ajaran kebenaran Islam sejak fase pertama. Di tengah keluarganya yang membenci agama Allah, ia tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menikah dengan Ubaidillah bin Jahis. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah tentang ajaran Islam kepada penduduk Mekah, Ummu Habibah dan suaminya termasuk orang-orang pertama yang menerima dakwah beliau dengan memeluk agama Islam. Abu Sufyan, ayahnya, sangat marah karena anak dan menantunya masuk Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyang. Pada saat itu, kaum muslim mendapat siksaan dan tekanan dari orang-orang musyrik Quraisy. Kaum Quraisy memusuhi Islam dan mengintimidasi kaum muslim dengan berbagai kekerasan. Intimidasi Quraisy tersebut dirasakan oleh Ummu Habibah dan suaminya beserta seluruh kaum muslim yang memiliki posisi lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Maka sejumlah kaum muslim melakukan hijrah ke Habasyah dalam 2 gelombang. Mereka melakukan hijrah ke Habasyah guna menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrik. Ummu Habibah dan suaminya termasuk dalam rombongan yang hijrah ke Habasyah gelombang kedua. Di sanalah Ummu Habibah melahirkan putrinya bernama Habibah. Karenanya kemudian ia lebih dikenal dengan nama kunyahnya, yakni Ummu Habibah. Ada yang mengatakan bahwa Habibah dilahirkan di Mekah dan kemudian dibawa hijrah ke Habasyah. Ada pula yang mengatakan bahwa saat ada perintah hijrah, Ummu Habibah dalam keadaan mengandung dan kemudian melahirkan Habibah di Habasyah. Di negeri Habasyah, kaum muslim hidup dengan aman dan tenang di bawah pimpinan Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Hijrah ini menorehkan peristiwa besar dalam penyebaran dakwah Islam. Adanya pengaruh-pengaruh positif dari interaksi dan dialog yang dilakukan oleh Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara dari kaum muhajirin muslim dengan Raja Najasyi. Hal itu membuat Raja Najasyi bersama pendeta-pendetanya yang semula menganut ajaran Nasrani akhirnya menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memeluk agama Islam. Cobaan berat mendera Ummu Habibah. Ubaidillah bin Jahis, suaminya, meninggal dunia di Habasyah. Ia harus melanjutkan perjalanan hidupnya seorang diri bersama putrinya di negeri itu. Rasulullah mendengar kabar tentang Ummu Habibah tersebut. Setelah masa iddah Ummu Habibah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melamarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk meminta kepada Raja Najasyi agar menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Suatu hari ada utusan Raja Najasyi, yaitu seorang pelayan perempuan bernama Abrohah, datang menemui Ummu Habibah di rumahnya. Perempuan itu mengenakan pakaian bagus dan aroma wangi. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Raja ingin menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirimkan surat kepada Raja Najasyi agar Raja menikahkanmu dengan beliau." Mendengar kabar tersebut, Ummu Habibah merasa sangat bahagia. Begitu gembiranya, dia memberikan hadiah perhiasannya berupa gelang dan cincin peraknya kepada Abrohah. Sang raja meminta Ummu Habibah agar mewakilkan seseorang untuk menikahkannya.
Kemudian Ummu Habibah menunjuk sepupunya yang juga hijrah ke Habasyah, yakni Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwakilkan langsung oleh Raja Najasyi. Tidak lupa Raja Najasyi meminta Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslim yang ada untuk menghadiri akad tersebut. Maka sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Habasyah berkumpul dan menyaksikan pernikahan yang penuh berkah itu. Pada saat itu Raja Najasyi memuji Allah. Setelah itu dia berkata, Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim surat untuk saya agar saya menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maka saya penuhi permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya memberinya mahar sebanyak 400 dinar. Maka setelah itu Raja Najasyi mengeluarkan uang dinar tersebut di hadapan para undangan. Kemudian Khalid bin Sa'id bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, Amma ba'du, saya telah menerima permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga Allah memberkahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Najasyi menyerahkan maharnya dan Khalid menerimanya. Dengan demikian Ummu Habibah memiliki kekhususan dalam pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan istri-istri beliau lainnya, yaitu pernikahan jarak jauh yang dilakukan